datang bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview ataupun membahas Monster Melenaut. Karena kemarin waktu di live ada yang bertanya, Bang, Monster era Abyssal yang punya hater ataupun bisa dipakai bounty lagi selain Ion V2 siapa? Saya jawablah Melenaut ya. Ini baru tak hatch dari laboratorium ya karena belum punya sebelumnya. Nah, ini kita akan bahas semuanya dia punya hater apa. Nah, padahal tadi untuk yang versi baby ya, versi bayi tadi unyu-unyu ya lihatnya. Tadi giginya ada yang kayak kelinci gitu dua. Kenapa sekarang jadi kayak gitu giginya itu? Si Melinaut ini. Nah, itu kalian lihat lah. Malah nggak bisa ketutup mulutnya. Matanya bisa menyala. Nah, kita lihatlah untuk skill-skillnya seperti apa ya. Dia termasuk monster apa, tanker, support, attacker ya kita belum tahu. Kita akan coba. Nah, ini kalau tak lihat dari damage yang diberikan ya seperti attacker ya. Coba lihat. Nah, attacker berelemen petir dan juga magic ataupun pesulap ya. Dengan electrified skill dan juga curse. Jadi ini bagus ya. Kenapa saya bilang bagus? Ini masih worth it kalau mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena bisa dikombo ya. Nah, kalau untuk slot run ya, slotnya kalian buka waktu ada event buka-buka slot. Jadi nanti yang 15 tinggal 8, yang 25 tinggal 13 gems ya itu. Jangan di sekarang, jangan ya. Nah, karena Ion V2 support, nah Melenautnya ini adalah attacker. Karena memang pertanyaannya dan permintaan review ada di era Abyssal yang punya hater atau yang bisa dipakai di bounty kembali monsternya apa ya. Jadi ini monsternya Melenaut, ini bagus juga. Dan ini akan saya rank up sampai level 150 dan saya pakai di Cavern of Assassin setiap hari nyari cel. Jadi saya pasang rune, relic, dan juga prepare lain-lainnya ya. Jadi untuk cel, waktu, dan juga relic, dan juga rune nanti tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Kalau Melenaut bisa dibutuhkan kembali di bounty-an kedepannya. Siapa tahu trade-nya sesuai Melenaut dan elemennya kelemahan elemen dari skill Melenaut. Maka Melenaut akan berguna kembali seperti Ion V2 itu. Skillnya masih mumpuni sekali kalau untuk Ion V2 sampai sekarang belum ada gantinya ya. Jadi seperti itu ya. Ini cara singkat buat kalian pemain baru ataupun pemain baru comeback agar tidak buang-buang cel, tidak buang-buang rune, tidak buang-buang relik ya, karena rune sama relik itu nyarinya lumayan susah kalau untuk pemain kelas menengah ke bawah. Kalau kelas menengah ke atas yang monsternya sudah mulai lengkap ya, itu sudah gampang lah ya. Nah, untuk Melenaut ini eranya Abyssal dia berjalan sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun atau enggak 1,8 tahun. Ya, bilang aja 2 tahun berjalan ya. Nah, untuk elemennya dia memiliki petir dan juga magic ya. Dimana ini magic ini dia lebih kuat terhadap elemen metal. Ya, metal seingatku. Ya, metal itu kalahnya sama elemen magic seingat saya. Kalau keliru kalian betulkan di komentar ya. Nah, gini. Contoh, Bang, fugitifnya ini pakai elemen air dan juga metal seperti Crick Moonwalker, Bang. Dan juga punya trait mekanik karena yang punya elemen metal itu seringnya punya trait mekanik ya. Itu kalau bounty hanya seperti itu kalian pakai apa? Pakainya Melenaut karena dia akan mendapatkan kerusakan tambahan kalau semua elemennya ini adalah elemennya strongestnya 2,5 sama 2,5. Kalau skillnya yang dipakai satu elemen magic ataupun petir maka dia mendapatkan kerusakan 2,5 dan belum dari trait-nya ini Ether jika sesuai fugitifnya. Dia mendapatkan kerusakan 3 kali lipat triple damage again ya. Triple damage kalau sesuai trait-nya itu Ethernya ya.
Jadi 3 kali lipat kerusakan ditambah juga dengan kerusakan yang ada di elemen, totalnya adalah 5,5 ya kerusakan. Contoh semisal Melenaut memberikan kerusakan 1 M, maka yang dihitung 5 M. Belum nanti ditambah dengan double damage, push damage, triple damage, dan lain-lain ya. Nah, itu bagusnya seperti itu. Makanya sering sekali saya pakai monster yang punya header yang bagus buat bounty itu tetap tak pakai di Cavern of Assassin ya. Memang seperti ini. Saya menghemat waktu, menghemat run, menghemat relik juga. Saya jarang memakai base monsternya. Jadi setiap era itu ada monster yang punya header ya, kecuali 2 era, yaitu Metropolitan dan juga era original Mythic era. Nah, itu tidak ada monster yang punya header ya, 2 era itu. Nah, ini monster yang tak kumpulin ini punya header semua di tengah ini. Ya, kecuali si Sally. Nah, ini Sally tak pindah lah ya. Mana ini pindahnya? Elemen kegelapan saya penuh, Pak. Ah, inilah kayaknya di petir. Nah, Sally biar bisa ke sana. Itu temennya, Rod. Nah, ini ya. Jadi ini punya header semuanya. Bentar. Pindahin pula sekalian. Nah, ini monster-monster yang punya header dan setiap era. Ini era galaktik, ini era blossom, ini eranya Alpin, ini era feral, dan ini juga era historia 2 ini. Era multiverse ada 2 ini, era abyssal saya baru ada 2, dan ini eranya adalah doomsday ya. Jadi semisal dia diperlukan saya sudah ready karena memang sudah tak siapkan. Nah, seperti itu. Jadi satu monster bisa dipakai di semua event, itu yang terbaik lah ya menurut saya. Bisa nyekip apa ya, waktu banyak ya, dan juga nyekip apa ya, keperluan kita seperti relik dan juga rune. Jadi nanti rune kita bisa maksimal kalau ada ancestor baru kita punya langsung dipasang dengan rune yang terkuat. Nah, itu ya ya. Untuk era dan juga elemen kita sudah. Kita langsung ke evolving trait. Yang pertama, Melenaut. Dia memiliki hardenet untuk R0. Teman-teman bilangnya level 100. Ya, untuk yang belum tahu hardenet itu, dia punya peluang 20% saja. Waktu dipukul bisa meleset. Contohnya apa, Bang? Contohnya waktu Melenaut dipukul dengan keterangan miss, maka kerusakan tidak ada yang masuk, efek debuff tidak ada yang masuk, efek kontrol tidak ada yang masuk, dan efek tortur juga tidak ada yang masuk. Nah, itu adalah peluang dari hardenet. Kalau untuk urutan trait seperti ini sebenarnya ada 3. Yang pertama memang yang terendah adalah Hardenet, yang tingkatan di atasnya adalah Taug, atau teman-teman bilangnya kalau versi pro ya, pemain pro, Tauges ya, itu nama trait di atasnya. Itu punya peluang 35%. Ada lagi yang terakhir yang paling tinggi trait seperti ini namanya adalah Bulwark, di mana Bulwark itu memiliki peluang 50% waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah, 50-50. Jadi 50% bisa meleset, 50% bisa masuk. Nah, itu peluang yang besar sekali dan bisa dikombo. Nah, seharusnya untuk trade seperti ini itu ada pesaingnya. Pesaingnya apa namanya adalah Demons dan juga Super Demons. Kalau Hardenet ini peluangnya 20%, maka ada Demons. Demons memiliki peluang 25% dan juga bisa kebal dari Burning dan juga Ignite. Nah, ada juga yang satunya. Untuk yang trade Hardenet ini tertingginya adalah Bulwark. Nah, kalau Bulwark memiliki pesaing juga, namanya adalah Super Demons. Itu sama-sama memiliki peluang 50%. Hanya saja kalau Super Demons dia punya kebal dari tortur berupa burning dan juga ignite. Nah, itu ya. Jadi lebih baik mana Bulwark dan juga Super Demons? Tentu saja lebih baik Super Demons ya. Itu. Nah, kalau untuk kombo-kombonya untuk trait seperti itu seringnya dikombo dengan skill yang bisa memberikan efek sunburn, yaitu menurunkan eh, kepercayaan diri musuh ataupun akurasi musuh sebesar 15% dan juga memberikan kerusakan 10% setiap giliran selama 3 giliran. Itu sunburn ya. Nah, dan juga ada skill minor blind menurunkan penglihatan musuh sebesar 25%.
Ada juga blind menurunkan penglihatan musuh sebesar 50%. Dan juga ada seperti daze menurunkan akurasi musuh sebesar 25%. Nah, kalau trait-trait seperti itu dan juga skill-skill seperti itu di combo. Nah, itu sudah memiliki 50% lebih peluang waktu dipukul musuh meleset. Itu ngeselin sekali karena sering sekali meleset ya. Jadi contoh monster kita punya skill bulwark, punya trait bulwark ataupun super demons di mana dia memiliki 50% peluang. Kalau dikombo dengan skill-skill tersebut contohnya seperti Daze 25%, 50 tambah 25% totalnya 75%. Jadi musuh itu hanya punya peluang 25% pukulannya bisa masuk. Ya, itu kecil sekali 25% ya. 3 banding 1 ya itu. Ya, itu kalau menurut saya combo-kombonya seperti itu bagus sekali. Memang ngeselin sekali kalau saya ketemu seperti itu ya. Nah, kalau untuk trait kedua, ini yang terbaik ya. Untuk level 110 ataupun bisa dibilang R1 sampai R2. Level 100 sampai 110 sampai 126. Ya, ini dia punya mechanical hater. Di mana mechanical hater ini jika monster musuh memiliki trait seperti artefak ataupun mekanik yang termasuk di monster book ya. Nah, dia mendapatkan kerusakan tambahan 3 kali lipat. Nah, seperti itu ya, bagus sekali. Kalau untuk trait yang ketiga atau level 130 sampai level maksimal ya, R3 sampai R5. Dia memiliki status caster True Vision. Nah, kalau untuk yang belum tahu ini True Vision ini maksudnya apa? Itu kepercayaan dirinya meningkat 2 kali lipat atau penglihatannya bisa meningkat dua kali lipat. Contohnya apa ya? Contohnya itu eh, si Melenaut memiliki penglihatan sebesar 200%. Kalau diberikan efek skill dari musuh yang seperti Minor Blind menurunkan penglihatan 25%, 200% dikurangi 20% itu masih banyak, masih di atas 100. Jadi dia kebal seperti itu ya. Terus terkena efek blind di mana menurunkan 50% penglihatan dari musuh. Dia juga kebal karena 200% dikurangi 50% adalah masih 100%. Jadi masih utuh ya. Dia kebal terhadap dua efek itu, efek debuff itu ya. Bagus. Ini kenapa udut saya, sebat saya ini mau mati terus ya. Minta diminum ini mungkin. Sorry ya, permisi. Nah, status caster seperti itu. Hanya saja ini not ya atau NB ya. Dia kalau terkena total blind tetap saja masuk. Kenapa? Total blind itu kebutaan total. Kalau iya dia memang penglihatannya memang 200%. Terus matanya itu kalau rusak dibutain 100% ya tetap saja nggak kepake ya seperti itu. Hmm. Nah, si Melenaut ini sangat bagus terhadap musuh jika ada attacker ataupun support yang overpower. Nah, dia bisa sekali one hit, sekali pukul ke musuh langsung modar. Nah, ini karena kerusakannya memang besar-besar. Kalian lihat. Nah, ini besar-besar ya. Nah, itu memang kerusakannya memang besar. Dia attacker yang bisa memberikan tortur, bisa memberikan efek kerusakan yang tinggi. Yaitu memang spesialisnya Melenaut. Kalau untuk special skill ataupun ultimate, ya, ini namanya Synaptic Stormweaver, di mana dia mendapatkan 3 kali lipat kerusakan efeknya. Contohnya apa? Nih, untuk skill ultimate, dia menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Contohnya, Melenaut terkena efek seperti tortur ataupun debuff, ya. Tortur ataupun debuff. Tortur itu apa, Bang? Tortur itu adalah seperti bleeding, nightmare, quicksand, sunburn, electrified, curse, repentance, dan lain-lain. Banyak. Nah, kalau seperti terkena efek negatif, contohnya debuff adalah blind, minor blind, dash, vulnerable, banyak. Ya, ada banyak sekali. Nah, jika dia terkena efek negatif seperti itu, maka akan dibersihkan oleh dirinya sendiri dengan skill ultimate ya. Jika skill ultimate-nya menyala, dibersihin dulu. Setelah itu memberikan efek 3 kali kerusakan
untuk satu giliran ya, 3 kali kerusakan. Kalian tahu untuk monster itu punya skill penambahan kerusakan itu urutannya ada 4. Yang pertama dari yang terkecil, SC Boss Damage ya, status caster Boss Damage itu seringnya 25% penambahan kerusakan. Di atasnya masih ada Boss Damage biasa, itu 50% penambahan kerusakan. Dan yang ketiga itu sudah sakit sekali, namanya adalah double damage, itu 2 kali lipat kerusakan. Kalau yang dipakai untuk ultimate melee naut ini adalah triple damage, melainkan 3 kali lipat kerusakan. Kalau dihitung dengan total identik atau eh, yang spesifiknya itu 275% kerusakannya, penambahannya itu sangat-sangat sakit sekali ya. Nah, itu efeknya diberikan untuk melee out selama satu giliran dan juga memberikan kerusakan moderate. Urutan kedua berelemen petir untuk semua musuh dan juga memberikan efek electrify. Untuk yang belum tahu urutan kerusakan seperti moderate itu sebenarnya ada 5. Yang pertama tak mulai dari yang terkecil. Yang pertama itu adanya namanya low ya, low. Low itu paling kecil. Moderate itu urutan kedua seperti ini. Urutan kedua ya moderate. Di atasnya kecil, di bawahnya sedang, itu moderate. Nah, ini yang ketiga adalah sedang. Namanya adalah heavy. Kalau yang besar namanya adalah masif ya. Masif itu urutan keempat. Dan urutan yang paling sangat besar adalah urutan terakhir. Namanya instant kill atau bisa dibilang di dalam gamenya namanya insane tulisannya ya. Insane. Nah, itu. Jadi dia memberikan kerusakan urutan kedua ya, berelemen petir untuk semua musuh. Setelah itu musuhnya diberikan efek electrified. Untuk yang belum tahu electrified itu, dia memberikan kerusakan kecil sebesar 15% dari total darah musuh berelemen petir ya. Tuh. Dan juga memiliki efek pasif. Pasifnya apa? Dia memblokir semua trade area .g ya. Itu kalau belum tahu area .g itu apa, yang bisa nyetak 2 kali itu trade-nya kayak nyabang 3 gitu ya. Nah, itu di disable sama dia. Itu kelebihan Electrified. Saya suka sekali sama Electrified. Itu high torture ya memang. Nanovarius, Keros, Electrified, Sunburn. Nah, itu punya pasif-pasif sendiri, saya sangat suka seperti itu ya. Toksin itu juga ya. Electrified ini juga terbilang bagus. Kalau untuk torture Electrified-nya ini untuk selama 3 giliran ya. Kalau monster musuh lemah terhadap elemen petir, maka Electrified semakin sakit lagi. Contohnya elemen apa, Bang? Jika monster musuh elemennya adalah air, karena elemen air lemah terhadap elemen petir, jika diberikan Electrified, maka kerusakan Electrified bukan hanya 15%, melainkan sekitar 35% ya, sekitar segitu ya. 15 kali 2 adalah 30, belum nanti 5-nya dikali 2 itu ya sekitar 42 atau 35 lah, pokoknya segitu ya. Itu besar sekali, 30% dari kerusakan aja, dari total darah itu sudah sakit ya, apalagi sampai 40%. Bisa dibilang kalau 2 kali giliran itu musuhnya bakal mokat ya, udah pasti ketemu ajalnya ya, mati. Seperti itu. Jadi Electrified memang sakit sekali kalau ketemu elemen air. Nah, ini untuk ultimate-nya memang bagus karena dia punya triple damage ya. Jadi moderate dikalikan triple damage. Seperti itulah. Nah, kalau untuk skill 1, 2, 3, 4 ini nanti akan saya bahas di denguan sekalian di uji coba. Ini adalah skill yang bisa memberikan tortur dan juga tortur versi high, versi tinggi. Nah, untuk reliknya tak sarankan memakai Elvira Swords. Kalau kalian punya Shrimpweather Swords boleh dipakai, tapi tak sarankan pakai Elvira. Kenapa? Kalau Shrimpweather itu tidak bisa di craft. Kalau Elvira Sword bisa di craft, melainkan bisa dibuat ya. Jadi semua pemain Monster Legend itu bisa punya ya. Kalau Shrimpweather nggak semua pemain Monster Legend punya. Nah, yang tak saranin pakai itu. Kenapa pakai itu? Karena
ini bisa menambahkan tortur tambahan yaitu berupa repetanse. Bisa digunakan 2 kali ya. Nah, kalau untuk apa ya? Shield ya. Ini tak sarankan ya bisa memakai seperti apa ya? Soalnya kalau ini kan memberikan water weakness itu untuk support ya, untuk support seharusnya. Nah, ini tak coba tak carikan lah ya. Ah, ini enggak. Ini untuk tanker. Ah, ini boleh lah tadi. Nah, untuk reliknya tak sarankan pakai dua ini. Yang pertama Drobunau Shield dan juga Hammer Grom Shield. Seharusnya dikasih Ancestral itu lebih bagus seperti ini karena dia bisa mendapatkan evasion seingatku ini. Nah, ini ada evasion dan juga bisa memberikan shield untuk semua rekan tim memang bagus. Tapi kalau untuk shield seperti ini dipakai di rarity M, monster M itu seperti jangan ya, jangan. Mending ditaruh di Ancestor saja ya. Jadi dikasih relik yang obsidian saja, yang bisa di craft saja ya. Nah, seperti itu. Yang penting dia bisa memberikan useless, lebih useless. Nah, kalau untuk mutan ataupun untuk apa ya, rune, kita bahas untuk rune-nya Melenaut ini. Yang terbaik menurut saya untuk Melenaut, dia harus memiliki dua seperti ini. Untuk levelnya terserah. Tak sarankan kalau di Melenaut dipakai level 10. Kenapa level 10? Bisa dipakai di cavern setiap hari dan juga bisa dibuat bounty-an kedepannya jika memang sesuai syarat ya. Nah, itu. Nah, contohnya ini tak pakai level 8 karena level 10 saya habis ya. Dia memberikan kerusakan tambahan. Kalau yang merah ini dipakai 2 biji. Kalau tidak mau dimutan pakainya seperti ini saja, 2 ya. Dan kalau mau dimutate, kalau memang runnya sudah banyak ya pakai yang atas ini. Dimutate dengan penambahan darah karena darah dia itu tipis ya. Dua-duanya seperti itu. Nah, yang satunya karena ada 3 slot ya, dipakaikan seperti ini. Penambahan speed sama level 10 juga ya. Ini ya, itu bagus. Satu saja. Kalau mau dimutate pakai yang paling atas ya. Tuh, kita akan coba di Dengwon sekalian kita bahas-bahas untuk skillnya. Dia masih mumpuni atau tidak? Ya memang setahu saya ini sangat mumpuni ya. Saya masih suka monster Melenaut. Memang bentuknya atau desainnya saya memang seharusnya nggak suka ya. Desainnya itu kayak kurang menurut saya. Ya Melenaut itu. Hanya saja ya dia punya hater mau gimana lagi. Tak pakai di cavern setiap hari, tak rank up sampai maksimal ya. Melenaut. Nah, ini dia bawa tongkat petir. Dia kecil sekali ya dan pendek sekali. Dia itu seperti di monster-monster alien lah ya. Bentuknya mirip mirip badak juga. Bentar. Nah, ini sudah sampai di Melenaut. Untuk speednya 10.300 ya memang untuk eranya dia speednya seperti itu. Bang, kalau tak pakai di push trophy ataupun PvP bagaimana? Ya kurang tak sarankan karena memang eranya sudah lama. Tak sarankan itu 3 monster yang ada di era terakhir ya, 3 era di yang berjalan. Maksudnya itu sekarang era Feral, sebelumnya era Historia, dan sebelumnya lagi era Multiverse. Jadi 3 era itu yang sekarang masih sanggup dipakai di push trophy ya. Kalau punya ancestor ya pakai ancestor dong ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pemula ataupun untuk kelas menengah boleh dipakai sementara boleh ya. Pure Bolt skill 1 bagus namanya. Pure Bolt. Asli asli dari listrik mungkin gitu artinya. Memberikan kerusakan besar berelemen masif. Kok berelemen masif? Memberikan kerusakan besar yaitu masif urutan keempat berelemen magic untuk satu musuh ya. Ini bisa one hit ke musuh karena memang sakit sekali. Masif itu besar ya. Staminanya 50, cooldownnya 2. Stamina terbilang sedang-sedang saja mendekati ke besar ya. Untuk cooldownnya sedang. Nah, deals moderate thunder damage. Dia memberikan urutan kedua kerusakan. Nah, ini sebentar ya. Kita bahas untuk skill 1 dan 3 dulu yang gampang.
Karena untuk skill 2 dan keempat itu bisa dikombo dengan relik ya. Skill ketiga, Electrifier. Stamina 50, koldenya 2, sama dengan skill 1. Dia memberikan kerusakan very heavy, yang seharusnya itu heavy itu urutan ketiga ya, sedang. Hanya saja ada very-nya, ini bisa termasuk mendekati ke besar. Jadi hitungannya 3,5. Sedang mendekati ke besar untuk kerusakannya. Berelemen petir untuk satu musuh. Nah, itu besar ya. Bagus ini. Kalau untuk skill kedua, dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua, berelemen petir dan juga memberikan efek electrified. Di mana ini bisa dikombo dengan relik yang tadi Elvira Swords. Jadi kalau mengaktifkan reliknya itu pakai skill 2 dan 4. Caranya bagaimana? Gini, dia pakai skill 2 ke musuh. Jika darah semua musuhnya di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan yang memang sebelumnya hanya ada electrified, diberikan tortur tambahan berupa repetanse. Berlaku juga untuk skill keempat ya. Untuk semua musuh repetansenya. Jika darahnya musuh di atas 50% semua, itu bagus. Ya, bagus. Nah, untuk skill keempat, melee doom. Dia memberikan kerusakan urutan kedua, berelemen magic dan juga memberikan efek curse untuk semua musuh. Dan jika darahnya di atas 50% darah semua musuh, maka diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse jika memakai relik tadi Elvira Swords ya. Stamina 45, koldenya 2. Ini sangat bagus menurut saya ya. Karena curse itu termasuk high torture, di mana high torture itu sakit sekali. Dia menghilangkan 10% dari total kerusakan total kerusakan dari total darah ya. 10% dari total darah. Kalau darahnya musuh tebel ya semakin banyak kerusakannya ya. 10% dan punya pasif juga. Pasifnya apa? Jika enggak jika sih. Pokoknya itu yang tren pertama ngilangin 10%, terus untuk tren kedua curse-nya jadi 20%. Ya, memang ini tulisannya hanya satu giliran. Hanya saja dia selama 2 giliran. Nah, ini bisa dilihat double on the next turn. Kerusakannya 2 kali lipat di giliran selanjutnya. Jadi selama 2 giliran kalau curse itu. Ya, bagus sekali kalau menurut saya. Kalau untuk efeknya seperti ini. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar ya. Kalau mau join live silahkan, saya setiap hari live di YouTube habis maghrib sampai selesai ya Cavern of Assassin. Entah kadang main Treasure Cafe, entah main summon-summon, entah bahas event bounty ataupun main bounty sekalian ya. Itu memang event terbaik menurut saya bounty-an ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih sekali, beribu terima kasih buat kalian sudah subscribe ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabikut, Monster Legends Indonesia.